Joshua nih udah seks nih. Apa namanya? Di Magelang nih udah nggak tahan. Emang nggak bisa keluar ke klub? Emang nggak bisa cari cewek yang cantik? Kenapa sih harus memperkosa perempuan 50 tahun istri komandan? Masuk akal nggak sih? Tidak pernah dalam sejarah Republik ini terjadi pemerkosaan terhadap ibu jenderal di rumahnya jenderal, dijaga oleh ajudannya jenderal, dan kemudian dilakukan oleh ajudan yang bawahannya sangat jauh. Sebagai istri jenderal yang dokter gigi tidak membuat laporan, nih gue nih bini Kadif Propam nih, ada orang berani nyenggol, telepon datang polisi, satu kompi, bener nggak? Yang menghilangkan barang bukti itu pelaku ya, bukan korban. Baradae ngomong lain, Kuat ngomong lain, tapi dua-duanya jujur menurut poligraf. Jadi gimana tuh? Berarti poligrafnya kita tahan sebagai tersangka. Yang namanya Komnas HAM itu membela yang tertindas, membela korban, membela ada nggak pelanggaran HAM dalam pembunuhan Joshua. Sudah jelas korbannya Joshua, sudah jelas yang mati Joshua. Kan yang mesti dibela yang terbunuh dong korban. Masa yang dibela pembunuh? Itu bukan main-main. Dari Pasadena, California, Amerika, selamat malam dan juga selamat siang dari Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan Ina, Mbak Irma Huta Barat. The one and only wanita pembela kebenaran dan keadilan di Indonesia. Khususnya masalah perempuan dan khususnya juga kita lagi bicara masalah kasus pembunuhan Brigadir J. Oke, selamat siang dan malam. Inang. Selamat siang, Kak Uya, apa kabar? Tetap semangat ya? Semangat dong. Alhamdulillah baik. Semangat. Oke, ini kasus pembunuhan Brigadir J, kasus Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sudah bergeser. Sekarang yang diomongin adalah kemarin sempat bergeser ke Komnas HAM yang menghidupkan kembali kasus pelecehan dan pemerkosaan yang sudah ditutup oleh polisi, dibuka kembali oleh Komnas HAM. Kita semua juga bingung. Dan juga sekarang ada lagi Komnas Perempuan yang mengeluarkan statement yang membingungkan kita semua. Betul. Oke. Kita kasih artikel dulu pembuka nih biar seru. Komnas Perempuan sebut Putri Chandrawati diperkosa, pingsan di depan toilet. Komnas Perempuan yakin Putri Chandrawati alami kekerasan seksual. Any comment? Ya, begini, itu kan cerita yang sebetulnya sangat dungu, tidak masuk akal, tetapi menjadi masalah karena direkomendasikan oleh Komnas Perempuan. Itu lembaga negara loh ya, jangan lupa. Itu dicatat di dalam lembaran negara. Jadi Republik ini akan mencatat bahwa ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang tidak masuk akal. Mereka mengenakan jubah HAM dan jubah perempuan untuk sesuatu yang absurd. Kita mulai saja. Pertama, peristiwa Duren 3 pembohong, laporan palsu, ya dong? Iya. Lalu kemudian ini udah 60 hari nih. Ya, ingat nggak? Udah 2 bulan loh. Iya. 8 Juli terbunuh Joshua Huta Barat, sekarang sudah tanggal 7 September, ya dong? Udah 2 bulan. Nah, itu kita sebagai orang yang memiliki nalar kritis ya, tidak pernah dalam sejarah Republik ini terjadi pemerkosaan terhadap ibu jenderal di rumahnya jenderal, dijaga oleh ajudannya jenderal, dan kemudian dilakukan oleh ajudan yang bawahannya sangat jauh. Secara situasi nih, kalau misalkan kamu penjahat ya, kan kalau Komnas HAM bicara relasi kuasa. Kalau kamu berkuasa, kamu bisa memperkosa yang lebih rendah kedudukannya dari kamu. Iya. Tidak pernah sebaliknya, Uya. Jadi Komnas HAM ini yang selalu memakai relasi kuasa, pada kasus ini relasi kuasanya dibalik. Terbalik, logika terbalik juga. Jadi dia pakai logika terbalik. Berarti rekomendasinya yang lampau itu salah semua dong. Tidak mungkin seorang bawahan berani melakukan itu di rumahnya jenderal.
Jenderal, dijaga oleh banyak orang. Yes, selalu ada pembantu di situ, bukan di tempat sepi. Kalaupun predator tuh nyari tempat yang dia aman. Itu gugur dong mestinya. Ya, Oke. Tadi satu, dia pembohong. Satu. Karena dia pembohong, dulu dia membuat laporan palsu. Laporan palsunya tuh harusnya diusut dulu, diperiksa dulu. Kamu dulu bohong. Sekarang nih cerita bohong lagi dong. Nah, tapi itu tidak pernah diusut kebohongan yang pertama, tapi kemudian kebohongan yang kedua dijadikan rekomendasi. Sementara tadi relasi kuasa tidak masuk akal. Lalu yang kedua nih ya, kamu nih kalau istri kamu diperkosa, terus kamu ditelepon, aduh kamu ya, saya diperkosa oleh pembantu. Apakah yang akan kamu lakukan? Oh, langsung to the point, marah, ngamuk, Suruh telepon tangkap. polisi, atau saya langsung laporan di tempat, saya hajar di tempat. Saat itu juga. Kamu kamu, tapi nggak usah bunuh ya. Maksudnya kalau kamu mau Ya, iya. kamu kamu panggil polisi, kamu suruh dia ditangkap, lalu istri kamu, Ya. kamu ambil nggak? Iyalah. Nah, masuk akal nggak? Ada yang diperkosa malam hari, terus masih bobo di rumah yang sama, masih Ya. nginep. Nanti ya besok pulang ke Jakarta ya jam 10 pagi ya. Malam ini bobo aja dulu. Masuk akal kamu nggak? Kalau menurut logika berpikir saya sangat tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Ada orang yang berbuat kekerasan, memperkosa, terus masih nginep di rumah Magelang nih. Itu kan katanya rumahnya adalah rumah punya Idam Aziz, rumah Kapolri, mantan Kapolri, yang diberikan kepada Sambo. Artinya rumah itu rumah jenderal, aman, ada CCTV. Satu, dia waktu bohong belum membenarkan. Dua, dia tidak mungkin secara relasi kuasa. Tiga, tidak mungkin orang yang sudah memperkosa masih disuruh nginep sama-sama di rumah yang sama. Baru paginya beriring-iringan berangkat. It doesn't make sense. Sama sekali tidak masuk akal. Keempat, sebagai istri jenderal yang dokter gigi tidak membuat laporan. Nih gue nih bini Kadif Propam nih, ada orang berani nyenggol, telepon datang polisi, satu kompi, bener nggak? Pasti. Jadi itu secara kepangkatan tidak masuk akal, udah 5 tuh. Lalu yang keenam, secara orang yang paham hukum, tidak ada visum, tidak bikin visum, katanya Itu malu. repertoar, ya. Katanya malu. Kenapa sekarang nggak malu kalau dulu malu? Jadi itu semua udah ada 6. Nah, LPSK yang juga lembaga negara memberikan pendapat yang bertentangan dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Artinya ada satu yang masih memakai logika, ada dua yang menjungkir balikan logika. Lalu dalihnya macam-macam. Wah, kami kan supaya ini nanti diperiksa benar atau tidak. Nggak bisa kasih rekomendasi yang sesat seperti itu. Karena kasus itu sudah di SP3. Dari sisi logika, dari sisi relasi kuasa, dari sisi profiling ya. Anak yang baik, malamnya dia nyetrika. Ya dong, terus abis nyetrika dia mau perkosa. Nggak masuk akal. Jadi orang yang sangat... Artinya dulu Barreskrim sama Polri sudah meng-SP3-kan itu sudah benar ya, sebetulnya dulu. Iya dong. Satu, tidak ada tindak sudah menghentikan kasus pelecehan itu sudah benar ya. Benar. Dan ada 2, pelecehan sama percobaan pembunuhan oleh Joshua kepada Putri. Jadi 2 kebohongan itu dibatalkan dulu ya. Dibatalkan. Nah, sekarang dibuka kembali sekarang sama Komnas Perempuan dan Komnas HAM nih. Iya. Kenapa kira-kira mereka membuka itu? Membelokkan isu. Siapa yang nyuruh? Apa inisiatif sendiri mungkin nggak? Nggak mungkin, karena itu lembaga negara. Mereka mempertaruhkan lembaga negara hanya untuk melindungi Putri dan Sambo. Iya, kredibilitas juga dipertaruhkan. Dan kredibilitas, benar banget Uya. Benar banget. Kredibilitasnya itu sekarang anjlok seanjlok-anjloknya. Sebentar lagi kalau mereka terus-terusan melindungi pembunuh,
maka Komnas-Komnas itu akan menjadi public enemy. Baru sekali di dalam Republik ini ada Komnas yang memakai jubah HAM dan perempuan yang membela pembunuh, bukan membela korban. Itu aja sudah tidak pernah ada di seluruh dunia. Yang dibela tuh korban. Korbannya namanya Joshua Huta Barat yang mati dibunuh secara brutal dan sadis. Lalu yang dibela oleh Komnas Perempuan dan HAM adalah pembunuhnya. Uya pikir sendiri deh. Iya. Artinya, kan saya juga kemarin sempat berbicara dengan seorang di Amerika. Dia dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Apa dia bilang? Mana Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat setiap tahun selalu membuat report tentang pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Dan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat itu selalu masuk nama Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu Ketua Komnas HAM kita pernah bilang bahwa tidak, yang dikatakan di report oleh Amerika itu karena Amerika terlalu skeptis sama Indonesia bahwa pelanggaran HAM di Indonesia sudah diatasi dengan benar katanya kan. Jadi tapi artinya apa yang dimaksud sama Amerika berarti nggak salah ya? Ya nggak salah. Kan kita sudah paham bahwa dari zaman Trisakti, lalu juga kita disorot soal Aceh, lalu kita juga disorot soal ini yang belakangan ini juga yang KM 50 itu hal yang diremehkan. Makanya saya bilang kalau kita ini memiliki aturan sendiri lalu tidak mau mendengarkan, itu kan teman kamu yang dari Amerika bukan hanya mereka memberikan fakta, tetapi kan juga ada bukti-buktinya. Ya dong. Orang menilai itu karena ada buktinya. Nah, yang dijawab oleh Ketua Komnas HAM, kan sekarang namanya Damanik, itu berdasarkan omongan. Rekomendasi yang dibuat itu hanya berdasarkan kesaksian Kuat Ma'ruf, Putri, dan Riki. Tidak pernah ada kasus HAM bisa berdasarkan omongan orang, nggak bisa. Kita ini dipakai, diberikan nalar, lalu ada lembaga. Yes, harus ada bukti, karena kalau omongan, kalau kamu benci sama orang, kamu fitnah aja, orang bilang saya diperkosa. Loh, kalau gitu kita boleh, dia menduga bahwa ada perkosaan, saya menduga bahwa ada suap menyuap, ada deal-deal yang seperti dilakukan terhadap LPSK. Karena ada faktanya. LPSK diberikan amplop tebal, dikembalikan. Saya tanya, komisi-komisi yang lain kenapa tidak ada yang mengembalikan? Mereka mengurus hal yang sama. Tanya dong sama LPSK. Lalu LPSK punya pendapat yang berbeda, kok bisa sama-sama lembaga negara? Nah, inilah namanya nanti kita bisa jadi failed state, Uya. Ketika lembaga-lembaga negara tidak memiliki platform fondasi yang sama. Fondasi kita tuh namanya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Yes. Jadi cara memperlakukan putri yang sangat istimewa itu saja sudah melukai keadilan masyarakat. Belum lagi ditambah rekomendasi yang absurd dan tidak masuk akal, melukai dan menodai, mencoreng nama lembaga. Ini namanya ini bukan harum nih, si Komnas HAM sama Komnas Perempuan sama sekali bukan menjadi pujaan bangsa, karena orang sudah banyak sekali yang mempertanyakan. Ditambah dengan ini, kan orang jadi anjlok. Mereka punya trust. Tadi Uya bilang apa? Kredibilitas ya? Itu nggak dijaga. Padahal teman satu kampus saya, satu angkatan saya ada di Komnas HAM sekarang. Teman satu, nah kamu bisa ngajak ngobrol nggak dia? Udah ngobrol, satu kelas, satu angkatan di politik. Saya tanya, langsung aja tanya sama ketuanya, katanya gitu. Nah, kan? Padahal sebagai komisioner kan berarti dia tidak punya pendapat sendiri. Padahal sebagai anggota komisioner itu kan harus berdebat. Kalau pendapatnya tidak sama dengan ketuanya, juga nggak apa-apa. Habis ini saya ajak diskusi dia lagi. Nah, kamu kalau ngajak diskusi gini nih ya.
Sebelum sampai kepada rekomendasi, itu kan lembaran negara ya, resmi tuh, nanti diarsip tuh. Nanti sepanjang sejarah Indonesia akan diingat tuh. Malu nggak tuh? Yang menjabat di sekarang ini Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Karena memberikan rekomendasi yang bertentangan dengan logika, tidak masuk akal, dan LPSK pun juga tidak setuju. Mereka sebelum sampai kepada rekomendasi kan yang kelihatan nih, kayak di layar nih. Kita nih di layar nih. Orang cuma lihat Inang sedang bicara dengan Uya. Di belakangnya mereka nggak tahu. Ada si Pasaribu terbirit-birit, ada si Diana terbirit-birit, ada yang masang modem ini. Jadi di belakang itu terus ada saya ngambil untuk supaya di belakangnya batik. Itu banyak sekali urusan yang dilakukan. Lalu saya bikin deal juga. Ini kalau mau wawancara jangan di ruangan sana, di sini aja yang ada AC. Oh boleh, tapi jangan lama ya, mesti begini-begini. Nah, deal itu kan banyak nih di belakang ini. Itu tidak pernah dijelaskan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Apa halangannya? Apa kesepakatan mereka? Apa yang mereka lakukan sampai mereka bisa pada rekomendasi itu? Oke. Menurut Inang, statement dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM ini, itu mereka mewakili Komnas secara kelembagaan atau mereka mewakili secara pribadi saja beberapa orang? Rekomendasi itu ketika menjadi lembar negara itu sudah menjadi kelembagaan, itu yang menjadi bahaya. Bahaya. Kayak orang mereka kan digaji untuk bekerja pada lembaga negara. Beda. Sama aja. Kalau kamu di DPR, kamu mau punya pendapat sendiri nggak bisa. Karena collective action. Kamu kan anggota partai. Jadi pendapat kamu merupakan pendapat partai. Atau komentar kamu dan penilaian kamu menurut komisi yang kamu duduki. Jadi tidak bisa kalau mau bilang itu pendapat pribadi, karena itu memakai nama Komnas HAM. Mestinya ngomong dong ketuanya. Atau saya Hairul Anam, saya memberikan rekomendasi. Harusnya kan begitu. Karena ini si lembaga-lembaga negara ini dijadikan sebagai aliansi strategis dalam menutupi kejahatan pembunuh. Yang dibela itu jangan dilupakan loh. Sambo itu pembunuh. Kalau lembaga-lembaga negara ini seperti Inang bilang dijadikan alat untuk menutupi kejahatan, artinya mereka kan dikontrol, mereka disetir. Artinya bukan begitu Pak nggak? Salah nggak saya? Betul. Kalau emang benar begitu, Karena nggak mungkin di luar logika. Artinya, apa yang menyetir mereka? I don't know. Nah, siapa? Tekanan manusia, dana, atau I don't know. Ada career, ada juga ancaman mungkin, ada juga reward. Cuman ada dua, diancam atau dikasih reward. Menurut insting Inang, diancam apa dikasih reward? Yes. Insting apa? Lebih kemana? Kalau saya bilang sih bisa dua-dua. Jadi saya tahu rahasia kamu, tapi kalau kamu kerja sama saya, I will give you the reward. Bahwa ini kan masalah keberpihakan. Kamu mau berpihak kepada kebenaran, kepada seluruh rakyat Indonesia, atau kamu mau melawan seluruh keinginan sebagian besar rakyat, lalu menggunakan nama lembaga untuk jadi stempel. Karena walaupun orang bilang, itu tidak pro justisia, itu hanya sebagai rekomendasi. Betul, tetapi rekomendasi yang dilakukan oleh lembaga negara bisa digunakan untuk dalih. Untuk saya ini kan korban, saya ini kan diperkosa, walaupun saya bunuh orang, tapi karena saya diperkosa jadi saya bunuh orang. Do you understand? Dia bunuh dulu terus dia cari dalihnya. Padahal dia bunuh itu bukan gara-gara pelecehan atau karena kekerasan seksual. Dibunuh itu karena ada satu hal lain yang disembunyikan. Yang kemarin kamu bahas dengan Pak Sugeng itu benar tuh. Sekarang saya tanya, kenapa orang-orang yang hebat seperti misalkan Sugeng Teguh Santoso tidak dijadikan ketua Kompolnas? Kenapa? Jawabannya kita nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab, udah tahu semua lah. Tidak bisa diatur. Karena apa kamu bilang? Karena tidak bisa diatur. Karena dia punya integritas. Karena dia kredibel sebagai seorang pengawas kepolisian dan sebagai seorang ahli
yang tidak takut diancam dan juga tidak mau terima reward. Harusnya kan orang seperti itu yang jadi ketua harian. Nah, Bukan artinya di bukan negara ini tidak pernah, artinya di negara ini tidak pernah bisa dong ada orang yang memiliki integritas justru dimanfaatkan oleh negara kita. Nah, Diberdayakan. Karena sistem untuk pemilihannya itu masih belum fair. Yang memilih itu kan anggota parlemen. Betul. Anggota parlemen memilih itu berdasarkan CV. Kamu bisa bikin CV kamu bagus-bagus, tiba-tiba kamu punya gelar banyak, kamu dapat doktor entah dari mana-mana lah, pokoknya yang ditanya, "Bang, apa visi misi?" Wah, terus kamu cerita, "Misi saya ingin memajukan supaya lembaga ini kuat, supaya orang Indonesia terlindung HAM-nya." Kamu ngomong lah itu misi yang bagus-bagus. Di fit proper test-nya ya. Yes, that is fit and proper test, tetapi menurut apa yang disukai oleh orang-orang di komisi yang memilih itu. Dulu waktu Inang mendirikan KPK itu tahun 2001, itu ada yang kita usulkan namanya Integrity Checking Specialist. Jadi orang yang mengecek integrity orang-orang yang mau dijadikan menteri, ketua KPK, anggota komisi, atau Kapolri, atau Kapolda, atau Kapolres, itu melalui itu semua tuh. Dia bekerja secara independen. Misalkan Uya nih mau ngelamar jadi ketua Komnas atau jadi direktur BUMN. Dari mulai kamu lahir sampai kamu di Pasadena itu di investigate. Dulu waktu kecil nakal pernah nyolong jambu enggak? Pernah macarin anak orang ninggalin enggak? Pernah mertua kamu, teman kamu SMP, teman kamu SD, tetangga kamu, semua informasi mengenai kamu. Pernah nggak nulis cek kosong? Pernah nggak dulu nonjokin anak orang? Ada kenakalan yang minor, ada kenakalan yang major. Semua tentang diri kamu itu dirangkum dalam satu investigasi yang tidak boleh diintervensi orang. Pernah nggak merokok tanah orang? Apakah kamu dermawan sejak dulu? Bagaimana kamu memperlakukan teman-teman kamu, pegawai kamu? Lalu nanti bekas-bekas pacar kamu diwawancara itu. Jadi ketahuan nih gambaran manusia seutuhnya, bukan yang seperti ditulis di atas kertas, ya. Semua juga bisa nulis bagus-bagus. Dan sekarang masih ada nggak kecenderungan kalau komisioner-komisioner itu dipilih melalui bukan melalui, itu adalah skema bagi rata atau bagi-bagi porsi untuk kepentingan partai-partai yang berkuasa? Kalau kamu di parlemen kan memang ada kewajiban untuk membagi sebagian daripada yang kamu hasilkan bagi partai. Itu menurut saya tergantung perjanjian, dan itu bisa saja fair selama dia tidak perlu korupsi dan dia benar-benar mau bagi supaya partainya bisa hidup, ya kan? Tetapi ketika kemudian dibutuhkan biaya yang besar untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan gubernur, untuk pemilihan wali kota dan pilkada yang macam-macam, maka mulai nih pattern ini bermunculan. Jadi si pattern klien ini atau sponsor dan ini untuk orang-orang yang bekerja di lembaga negara itu kan harusnya nggak ada lagi. Kan kamu nggak ada kepentingan, nggak ada keterkaitan ya. Loh, politisi diijon, dari belum jadi apa-apa dibiayai. Begitu jadi utang budi. Ditagih lah, Sama. Sekarang polisi juga diijon. Konglomerat itu kalau ngomong itu nggak enak didengar ya. Owe kenal dia dari kapten, Owe kenal dia dulu dari masih belum ada pangkatnya, sekolah, sponsor, dikasih fasilitas. Akhirnya kan utang budi, nggak boleh kayak gitu lagi ya. Kemarin simbiosis mutualisme. Kenapa? Simbiosis mutualisme. Ya, kalau tapi dalam arti negatif ya, arti negatif akhirnya, bukan positif. Kalau simbiosis mutualisme itu kan tawon, kumbang sama kembang, ya kan? Terus, iya dong. Tapi mau burung kerbau, mau burung jalak. Nah, itu simbiosis tuh, dia kasih keuntungan bagi dua belah pihak, ya kan? Si kumbangnya dapat madu, si kembangnya bisa
diserbuk, jadi bisa jadi buah, terus dia bisa jadi. Tapi orang yang di luar juga mendapatkan keuntungan ya kan? Iya, nah ini kan Iya. memang sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dan Iya. masih ada Iya. praktek itu. Tapi kalau sistemnya diubah menjadi lebih baik, kan bisa ya gaji-gaji polisi Harusnya. yang rendahan itu dinaikin jadi 5 kali lipat. Kalau sekarang Iya. gajinya cuma 1,5, nggak bisa. Paling murah yang paling rendah tuh polisi 10 juta gajinya. Jadi dia bisa hidup dengan bermartabat. Iya. Dia punya anak nanti disekolahkan sampai universitas. Kalaupun dia tidak punya uang untuk keluar negeri, dia bisa bersekolah sampai sarjana. Kalau ada yang sakit, diurusi kesehatannya. Jadi bisa hidup tuh dengan martabat dan harkat, sejahtera dan bisa menjalankan tribrata dan catur prasetya dengan benar-benar. Kalau sekarang nggak kelihatan ya, yang mengayominya nggak ada, melindunginya nggak ada. Nah itu kalau kepolisian sendiri dari dalam tidak bisa memberikan otokritik, lalu kemudian mau mengubah, ini dipangkas nih, ranting-ranting busuk, ulet-ulet. Kalau kita tanaman nih kan, polisi ini mesti jadi pohon yang kokoh nih, pohon yang kokoh, yang bisa melindungi, kayak pohon yang di Ubud tuh yang udah ratusan tahun. Nah, di pohon itu sudah ada ranting-ranting yang busuk, ada jamur, ada ulat, itu mesti dibabat supaya bisa tumbuh tunas yang baru. Jadi kalau hopefully lah, hopefully someday dengan adanya kasus ini bisa jadi trigger atau sesuatu hal, momentum yang buat Polri ini jadi bisa presisi dan lebih bagus lagi lah ya. Pemerintah juga dan parlemen juga harus memikirkan ini ya. Bener ya, cuman kan kalau mau lebih bagus presisi itu kan juga harus ada dari dalam ya, harus ada dari dalam. Nah, kita ini kan sebagai pilar yang keempat yang penting ya, civil society. Civil society itu kamu, saya, netizen yang pandai, orang-orang yang di luar sistem, yang sama pentingnya dengan orang di dalam sistem. Sekarang ini saya cuma mau mengajarkan bahwa yang kalian lihat di dalam komisi-komisi, di dalam lembaga-lembaga yang megah-megah itu tidak lebih mulia kok berpikirnya ketimbang yang di luar. Kalau mau soal menjunjung kebenaran dan menegakkan kebenaran, kita adu gitu loh, kita adu integritas yuk, gitu. Jangan adu pangkat, jangan adu wah gua kan ketua komisi ini, so what? Apa yang sudah kamu kerjakan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan? Apa yang sudah kamu kerjakan untuk bela orang yang tertindas? Kalau ngebelain orang kaya mah gampang, Uya. Ini kenapa sih saya kayak gini? Nggak ada capek-capeknya, karena orang tuanya Joshua itu tinggalnya di Sungai Bahar, rumahnya di dusun sana, mereka tidak punya uang, gajinya kecil. Jadi kalau keadilan itu tidak bisa didapatkan untuk orang yang tidak punya uang, maka negeri ini akan rubuh. Negara ini akan runtuh kalau tidak punya sistem yang bisa melindungi rakyat kecil, orang yang tidak punya uang, tetapi tetap harus dapat keadilan, tapi tetap harus sama di muka hukum. Orang bilang, aduh, Inang ngomong kayak gitu utopis. Tidak. Kita ini mau punya negara demokratis. Kalau berdemokrasi, harus lebih banyak lagi orang yang bicara soal kamu punya hak yang sama loh, walaupun kamu hanya polisi pangkat rendahan, sama jenderal itu kamu sama di muka hukum. Kalau kamu bunuh orang, kamu harus dihukum. Kalau kamu bohong, kamu harus dihukum. Jadi kesenjangan itu, disparitas yang luar biasa itu mesti dikecilin. Nah, kalau Komnas itu berperilaku seperti sekarang, dia tidak memberikan bantuan terhadap keadilan sosial, terhadap kesamaan di muka hukum, dan juga tidak terlihat membela yang lemah. Karena yang dibela itu bukannya Joshua, bukan keluarganya Joshua. Yang terbunuh, yang korban itu Joshua kok. Kenapa yang dibelain Putri dan Sambo? Nah, ini menarik nih, Inang, soal membela tadi. Dan tadi Inang seperti awal sempat bilang ini adalah cerita dungu yang dibuat. Bahwa tadi adalah Putri pingsan di depan toilet lah, diperkosa dan lain sebagainya. Nah, cerita dungu ini, yang buat siapa menurut Inang? Kan dari awal ada senarionya. Atau emang, kenapa?
dari awal kan ada senarionya. Waktu hari pertama itu kan sudah dibuat senarionya oleh Sambo. Ada timnya kan, dia tidak sendiri. Nah, kemarin kan Inang ngomong sama psikolog forensik namanya Reza Indragiri. Nah, itu dia benar pendapatnya. Dia ngajarin, dia bilang bahwa Inang tahu nggak, ini kalau rekayasa atau cerita seperti ini, itu nanti kan timnya tuh ada, bisa jadi dari koleganya, bisa jadi dari Satgasus Merah Putih, bisa jadi dari psikolognya, bisa jadi dari penguasa hukumnya. Jadi semua tuh memberikan ide. Kalau begini nih, nanti kita bisa nih, nggak usah ditahan. Kita menyanyikan saja, ini punya anak kecil. Emang cuma dia yang punya anak kecil? Harusnya bisa jawab. Tapi sumpah Uya Kuya nggak ikut dalam settingannya. Uya Kuya nggak termasuk diajak dalam timnya loh. Kan Uya Kuya raja settingan katanya. Uya, jadi gini Uya, sekarang kan ada tuh di belakangan nanti saya kirim deh, ada jadi di Tempo, di majalah media, netizen, lalu masyarakat sipil, kok jadi lebih pandai investigasinya? Gimana caranya? Jadi ada setting pertama dengan penasihat Kapolri yang mengundurkan diri. Fahmi. Namanya Fahmi Alamsyah. Kan Fahmi mesti diperiksa dong. Fahmi, skripnya Fahmi dulu apa? Kenapa terus sekarang berkembang lagi jadi ini? Lalu ada 3 Kapolda yang dipanggil oleh mantan Kapolri untuk membantu Sambo. 3 Kapolda, Siapa 3 Kapolda itu, Inang? Kapolda dari Sumut, Jatim, Metro Jaya. Yang diinstruksikan oleh Kapolri mantan. Nah, itu harus dipanggil dong, ditanya. Dicek, bener nggak kamu datang ke Jakarta pada tanggal segini, katanya tanggal 19 Juli atau 29 Juli datang. Kan bisa dilihat dari pesawatnya, datang nggak ke Polda Metro. Nah, siapa yang memberikan informasi? Sama seperti yang Pak Sugeng bilang, itu Tempo nulis, itu kan informasinya dari perwira juga, Uya. Iya dong. Artinya dari kan orang dalam juga, ya. Nah, kita kan punya civil society yang bagus, yang sehat. Kenapa sekarang Uya begitu rajin mengikuti proses ini walaupun kamu di Pasadena ya? Karena kamu sebagai seorang intelektual, walaupun kamu sudah punya acara podcast atau talk show, tapi kan kamu seorang intelektual yang harus menyumbangkan sesuatu buat bangsa negara ini ya. Itu yang sedang kamu kerjakan supaya lebih pandai. Jadi Inang tidak sendiri, Tempo tidak sendiri, Uya tidak sendiri, Pak Sugeng tidak sendiri, Reza Indragiri tidak sendiri, LPSK tidak sendiri. Jadi banyak nih. Ini Kongres Perempuan juga, perempuan-perempuan se-Indonesia, guru-guru se-Indonesia yang mendukung. Jadi ini kelompok yang ingin berbuat kebaikan itu lebih banyak daripada yang berbuat kejahatan atau merusak sebetulnya. Kalau Komnas Perempuan atau Komnas HAM termasuk di kelompok mana, Inang? Termasuk di kelompok yang membela Sambo dan Putri Sambo. Oh gitu ya? Iya. Nah, mereka sudah mengambil posisi itu. Jadi tidak apa-apa, itu kan pilihan. Saya bilang, mereka membela pembunuh, bukan bela Joshua, bukan membantu membersihkan nama Joshua yang sudah dirusak berkali-kali. Sudah SP3, ya kan, SP3 itu yang ngumumin siapa? Kapolri sendiri loh. Kapolri, Setelah LP3 itu diumumkan, SP3 tidak ada, harusnya kan ada rehabilitasi nama. Kan itu bisa diupayakan, karena itu membantu agar orang mempunyai kehormatan yang dijaga walaupun sudah mati. Itu juga hak azazi manusia. Nah, Inang, kalau Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini menurut Inang tadi disetir, ya, yang nyetir itu siapa? Pribadi, ya, personal, tersangka, atau institusi atau lembaga di negara kita? Nah, berarti ada sistem yang salah. Iya kan? Itu bisa jadi sistem yang membuat mereka bisa membuat rekomendasi yang mahadungu. Kenapa? Karena yang mahadungu. Karena Mahadungu. Karena
tidak masuk Iya. akal, tidak pernah terjadi, bukan hanya di Republik, di seluruh dunia. Ajudan memperkosa nyonya, tapi nyonya jenderal tidak mengadu, tidak masalah, masih tidur di rumah yang sama. Mana ada orang perkosa tidur di rumah yang sama, santai gitu, makan malam, Oke. mandi dulu pagi gitu. It doesn't make sense. Jadi Iya. itu kita membuat bahwa melihatnya bagaimana Komnas ini bisa satu, kamu hipnotis, dua, kemudian diperiksa, diinvestigasi. Karena kalau Iya. mereka bisa memberikan rekomendasi dugaan ada pelecehan seksual, gugur, lalu dugaan ada kekerasan seksual, itu dua hal yang berbeda. Kalau melecehkan aja nggak bisa, apalagi melakukan kekerasan, ngerti nggak sih ya? Iya. Nah, Logik. jadi kita nih boleh nggak kita menduga bahwa mereka tidak bekerja berdasarkan integritas, kebenaran, dan tidak dengan niat yang baik atau tujuan yang baik? Mereka menduga boleh. Kita boleh nggak menduga? Iya. Ya boleh ya, namanya dugaan boleh lah. Nah, Ya. marilah kita memberikan dugaan bahwa mereka tidak bekerja untuk korban. Mereka tidak bekerja untuk menegakkan kebenaran. Mereka tidak bekerja untuk membela yang tertindas, tetapi sebaliknya. Jadi silahkan. Jadi siapa saja yang dungu? Rekomendasi dari Komnas HAM dan rekomendasi dari Komnas Perempuan itu adalah rekomendasi yang absurd, dungu, dan sama sekali tidak mewakili rasa keadilan masyarakat. Mereka tuh nggak mikirin. Dan secara logik, nggak mungkin komisi sebesar itu mengeluarkan rekomendasi yang dungu harusnya kan? Nggak mungkin kan? Iya kan? Nah, itu kan ada biasa kan? Ada intervensi, lalu juga ada pressure, lalu juga ada reward. Itu kan bisa, yang tadi kita bahas tadi. Sekarang kalau saya tanya ke Uya, yang namanya perempuan, ya, yang mesti dilindungi, itu bukan Putri Chandrawati, Uya, namanya Ibu Rosti Simanjuntak. Ibunya korban. Ibunda dari Joshua. Ibunda dari Joshua Huta Barat, yang saya sudah berjanji kepadanya, saya akan memperjuangkan dan membantu sekuat tenaga untuk menyuarakan kebenaran, mencari keadilan. Saya tidak tahu sampai di mana, tapi saya akan berusaha nih selama Hayat masih dikandung badan nih ya. Itu saya janji sama Ibu Rosti. Pernah nggak Komnas Perempuan menanya keadaan jiwanya? Terguncang nggak? Sakit dia? Bisa nggak ngajak? Tahu saya. Kenapa nggak pernah? Kan namanya Komnas Perempuan. Iya. Anaknya dibunuh dengan cara tidak wajar. Extrajudicial killing. Iya. Ditembak berkali-kali. Jadi kalau saya bilang ini bahaya nih. Ini bahaya karena kita ini kan sama-sama mau membangun negara yang kita sama di muka hukum, ya kan ya Uya ya. Jadi saya tuh harus terus bicara seperti ini sampai akhirnya mungkin didengarkan. Presiden mestinya mulai dengar karena kepolisian Republik Indonesia di bawah dia. Kalau Kompolnas tidak berfungsi, kemarin kan saya nonton, bukan hanya Komnas HAM, bukan hanya Komnas Perempuan. Kemarin Uya ngobrol dengan Pak Sugeng, itu Kompolnas kan ada. Masuk ke IPW ya. Dari IPW, Indonesia Police Watch, yang menengarai bahwa nomor-nomor itu benar. 303 itu ada, sindikat judi online itu ada, lalu ada nama-nama di situ yang disebutkan, yang sudah beredar luas. Itu nama-nama itu mestinya diperiksa, ya kan, ada nama Kapolda dari Sumut, Kapolda dari Jatim, terus ada nama Jerry, ada Jerry Lo, terus ada Jerry Siagian, ada nama-nama yang ya, saya sendiri tidak kenal, tapi ketika Tempo menulis itu yang kemarin soal Kapolda, lalu ketika bagan itu disebarkan sampai ke DPR dibahas, itu kan harus dijawab kepada publik, iya kan? Nah, kalau Kompolnas misalkan tahu ada seperti itu, lalu Kompolnas juga paham ada Satgas Merah Putih yang dibubarkan oleh Kapolri. Udah 3 tahun, kenapa dong nggak ditegur?
berarti Kompolnas tahu terus diam aja. Atau lembaga itu karena ketuanya kan adalah Pak Mahfud MD. Mahfud kan sibuk banget sebagai Menko Polhukam. Iya. Jadi Benny Mamoto dari awal sudah jadi corongnya Sambo. Polisian. Iya. Iya. Kepolisian bukan kepolisian seterusnya. Sambo dan kawan-kawan gitu, karena ya Satgasus Merah Putih ini kan punya kekuatan dari mulai pasukan, dari mulai network, dari mulai uang, dari mulai juga informasi sebagai sebuah sindikat yang sudah lama. Nah, kenapa itu tidak dihentikan? Kenapa itu tidak dilarang? Kalau Mahfud bilang itu ada mabes di dalam mabes. Kan yang ngomong Pak Mahfud. Berarti kan Pak Mahfud tahu. Nah, mungkin beliau tidak bisa karena itu dijual di luar kuasanya dia. Harus kepada presiden dong. Presiden kan membawahi kepolisian sekarang. Kalau presiden tidak mau bikin betul, berarti presiden ikut memberikan sumbangan terhadap kekacauan hukum dan juga bagaimana penindasan terjadi mengatasnamakan lembaga-lembaga. Iya. Dan ini saatnya juga buat Presiden Jokowi membuktikan di masa-masa 2 tahun terakhir jabatan ini untuk membuktikan bahwa hal-hal ini bisa dibenahi sehingga nanti tinta emas pun akan tertulis dengan sangat sempurna ya, harusnya ya. Bener banget. Jadi gini ya, kan sekarang ini katanya warisannya yang mau diberikan kepada rakyat Indonesia itu adalah IKN, ya kan, yang masih kontroversial. Menurut saya lebih baik membenahi kepolisian karena itu adalah warisan yang akan menggoreskan tinta emas dari pemerintahan Jokowi. Reformasi kepolisian, reposisi kepolisian. Kita ini negara demokrasi, nggak bisa kalau nggak ada kepolisian yang bersih. Jadi ini nih kepentingan kita semua nih ya sebenarnya yang sedang kita perjuangkan nih. Betul Inang. Nah Inang, kita bahas artikel sekarang ya. Kenapa? Bahas artikel ya. Kita bahas artikel ya. Iya. Nah, ada artikel yang beredar nih, Inang. Irma Huta Barat katanya kalau Yosua gila seks, ngapain dia perkosa istri komandan umur 50 tahun? Dugaan perkosaan Brigadir J ke Putri Chandrawati tidak sesuai bukti foto kiriman. Irma Huta Barat bilang betapa mustahilnya. Dari 2 artikel itu gimana? Itu kan kalau dulu tuh ada Sri Mulat tuh yang bilang hil-hil yang mustahil. Iya, hil-hil yang mustahil. Kan saya ini bolak-balik bilang saya ngobrol sama orang tuanya, saya ketemu bapaknya, ibunya, ini anak sekolah minggu, tidak pernah ngelawan, anak baik Allah. Itu kan karena itu Ibu Irma Inang tuh kan Huta Barat, jadi dia belain Joshua. Saya bilang ya udahlah, kita katakan nih Joshua nih udah seks nih, apa namanya, di Magelang nih udah nggak tahan, emang nggak bisa keluar ke klub, emang nggak bisa cari cewek yang cantik dengan yang cakep-cakep, muda-muda gitu, dia yang gagah, yang dia juga tampilannya masih muda gitu. Pergi aja jalan-jalan ke klub. Kenapa sih harus memperkosa perempuan 50 tahun istri komandan? Masuk akal nggak sih? Iya. Kalau saya kalau udah gelap mata gimana Inang? Kalau udah gelap mata misalnya. Lah, gelap mata kan ada ajudan lain di sana, bagaimana? Iya. Nggak Gelap mata kan amat. kalau gelap ada orang, ada ajudan 2, ada pembantu, ada Susi di sana. Bukannya Susinya tidur sama Ibu Putri. Kayak saya kemana-mana bawa Mbak Sum. Kalau ada apa-apa Mbak Sum tuh yang ditanyain. Ini kan ada Susi di rumah itu, ada ajudan lain. Dan Susi juga sempat membuat kesaksian ya kalau salah ya. Iya, belakangan. Harusnya kan dia membuat kesaksian karena dia tahu apa yang terjadi. Jadi semua orang ini kan sekarang di bawah tekanan. Nah, ini lucunya lagi nih ya. Di Komnas HAM nih kadang-kadang nih mencela-mencela ini. Saya ngomong nih sama Damanik. Dia bilang,
Tahu nggak, kita menemukan bahwa ada senario yang dibuat oleh Sambo yang diberikan kepada seluruh ajudannya, termasuk kepada Baradae. Kalau ditanya jawabannya begini, ini alur ceritanya, terus jawabannya siap dan, siap dan, siap dan. Itu pada handphone yang setelah tanggal 14. Handphone sebelum tanggal dari tanggal 10 ke bawah itu tidak bisa di trace, ya kan? Diambil semua tuh handphone. Berapa hari setelah Joshua meninggal, itu semua handphone diambil, ditukar sama handphone baru. Dikasih iPhone 13. Wow. Semuanya diganti. Itu bayangin, itu duit dari mana? Semua ajudan digantiin handphonenya. Pertanyaan saya, kalau memang Putri itu korban, untuk apa dia ngambilin semua handphone itu dan menghilangkan barang bukti? Trace barang bukti. Kan polisi, saya ini bolak-balik ngomong, polisi itu bisa sedot itu semua data dari Telkomsel, kayak dari XL, kayak dari manapun juga, tinggal minta saja. Harus diambil datanya. Dari situ ketahuan. Jadi bukan omongan-omongan. Kita kan bisa loh, kata Kuat begini, ternyata di handphonenya dia ngomongnya lain. Kan biasa seperti itu. Apalagi tersangka punya hak ingkar. Orang yang nggak tersangka kalau suka bohong, ya nggak ya? Iya, kalau korban perkosaan, korban pelecehan, dia juga ngapain hilangin barang bukti? Harusnya mengumpulkan bukti ya. Nah, itu benar banget. Itu logika yang paling logik dan cerdas. Jadi yang dilakukan ini membolak-balikan logika dong. Yang menghilangkan barang bukti itu pelaku ya, bukan korban. Iya. Nah, ini juga ada lagi nih artikel yang bilang ada adegan Putri tanya keberadaan Joshua, dugaan pelecehan dianggap janggal. Putri Chandrawati disebut mencari-cari Brigadir J usai dilecehkan. LPSK bilang ini kasus unik katanya. Iya gitu. Gimana komentar Inang? Iya gitu, kayak ada pelecehan, ada atau perkosaan, terus tiba-tiba tolong panggil Joshua dong ke kamar saya. Lah, bukannya baru diperkosa? Iya. Masa manggil-manggil? Nggak masuk akal banget manggil-manggil, nggak usah diperkosa. Harusnya udah benci, udah enak, udah jijik harusnya gitu ya. Ya elah, siram air panas. Kalau ada orang berani merkosa. Iya dong, sebagai bela diri saya siram aja air panas. Siram pakai kopi, lempar pakai asbak. Orang yang mau diperkosa tuh ngelawan. Jadi badan tuh pasti simulasi. Iya, pasti ada cakaran-cakaran ya. Kamu coba memperkosa orang, bisa nggak? Apalagi dia pakai celana panjang. Musuh dirobek, musuh dilawan, musuh dicakar. Ya elah, ngebukain baju bayi aja susah kita, apalagi bukain baju nenek-nenek 40 tahun. Pasti ada baju yang kancingnya copot, yang robek, ya kan? Ada luka cakaran. Ada darah cakar, Iya dong, apapun. Ini kan nggak ada apa-apa. Santai. Masih tidur di rumah yang sama, baru pagi berangkat iring-iringan. Masuk akal. Iya. Situ oke, habis diperkosa terus tidur di rumah yang sama. Iya. Iring-iringan. Terus ada lagi. Inang, Ferdi Sambo dan Putri kan katanya mau jalani tes poligraf ya untuk deteksi lie detector ya. Iya. Kira-kira gini, efektif kan? Gini, poligraf itu menjadi efektif ketika pertanyaannya benar. Iya. Apakah Uya memiliki rambut hijau? Ya. Apakah Uya bapaknya cinta? Ya. Apakah Uya suka mewawancarai Inang Irma Huta Barat? Ya. Nah, kalau pertanyaannya begitu mah, ya jujur. Wah, ini kan dibilang katanya Putri dan itu dari poligraf jujur, ya jujur lah. Pertanyaannya kita juga nggak tahu. Jadi itu nggak. Ya benar, framing pertanyaannya dari sudut pandang mana kan? Nah, kalau begini, kalau mau transparan ya, kita dikasih tahu dong ini loh yang ditanyakan. Terus ini jawabannya jujur. Lalu kalau ada dua orang yang katanya dites memberikan pernyataan berbeda, lalu dua-duanya jujur, berarti yang bohong poligrafnya. Ya, buatan Cina mungkin. Jadi poligrafnya mesti diperiksa.
error karena ya. ada omongan Iya, saksi iya, iya, satu iya, iya. dan saksi dua. Ini Baradae ngomong lain, Kuat ngomong Iya, lain, iya, iya. tapi dua-duanya jujur Iya. menurut poligraf. Iya, iya. Jadi gimana Iya. tuh? Iya. Berarti Jadi nggak efektif sama poligrafnya sekali kita ya? tahan sebagai tersangka. Iya. Oke. Nah, ada artikel lagi nih, Inang. Irma Huta Barat menduga polisi ajak main-main Komnas HAM dan Komnas Perempuan soal pelecehan seksual Putri. Gimana nih? Ada dugaan polisi ngajak main-main, maksudnya gimana? Inang? Ya iyalah, itu lembaga negara. Kok diajak main-main Iya, untuk iya. memberikan rekomendasi? Kalau polisi benar-benar mau menyidik pelecehan seksual, kenapa mesti dapat rekomendasi Iya. dari Komnas HAM sama Komnas Iya. Perempuan? Penyidik itu punya Iya. kuasa, punya kepintaran, punya alat, lalu juga punya informan, punya ahli. Apa yang nggak punya? Saya mau bantu Kepolisian Republik Indonesia kalau mau. Uya mau nggak bantu? Mau kan? Ya. Nah, kita Ya. semua mau bantu, tetapi kalau caranya main-main seperti ini bukan untuk menemukan kebenaran, bukan untuk menegakkan keadilan, itu yang saya katakan sebagai main-main. Yang namanya Komnas HAM itu membela yang tertindas, membela korban, membela ada nggak pelanggaran HAM dalam Ya. pembunuhan Joshua. Sudah jelas korbannya Joshua, sudah jelas yang mati Joshua. Kan yang mesti dibela yang terbunuh dong korban. Masa yang dibela pembunuh? Itu bukan main-main. Mempermainkan lembaga. Iya. Itu loh maksud saya ya. Jadi kita Iya, tuh iya. mau bikin aturan main sendiri. Nah, teman kamu yang di Amerika aja nggak percaya bahwa kita sungguh-sungguh Iya. ingin melaksanakan perbaikan dalam pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang banyak sekali terjadi. Iya. Catatannya tuh masih catatan Oke. merah. Iya. Dan sekarang orang di Amerika rata-rata ya, setiap saya ketemu orang Indonesia di Amerika, kayak main baru acara di KJRI di Konjen, itu ada ratusan orang Indonesia di situ semua. Kalau nggak nanyain soal Rasman, soal Sambo, udah itu aja semua diomongin. Tuh. Iya, iya. Berarti kan kita harus mampu merespon itu, ya. Kalau Iya, publik iya. itu sudah punya persepsi, kita nggak bisa bikin Iya. dunia sendiri gitu. Nah, ini kan Komnas HAM, Komnas Iya, Perempuan ini kemudian membuat logika sendiri yang tidak masuk akal. Kalau dia Iya. mau sendiri nggak usah dijadikan rekomendasi sih di lembar negara nggak apa-apa. Ini kan bawa-bawa nama negara. Jangan main-main, Iya. ini negara. Itu loh maksud saya ya. Oke. Inang, ini ada yang menarik lagi nih. Viral, ada artikel ya, viral. Video diduga sosok ART Verdi Sambo sebut ruang rahasia penuh mayat polisi. Ini artikelnya ngeri juga nih. Ya itu kan. Gimana? Ya. Itu sebetulnya gini. Kita kalau kayak gitu kan harusnya ada verifikasi, ya kan? Ada verifikasi siapa yang lebih tahu ya penyidik. Nah itu, tapi kan berarti masyarakat tuh bikin parodi, ngerti gak? Iya. Masyarakat itu tiba-tiba banyak banget yang jadi Susi Chandra, yang jadi Susi, terus yang jadi Putri Chandrawati, terus yang itu pocong, itu kuntilanak, itu yang nunjuk-nunjuk itu. Orang Indonesia tuh paling pinter bikin satir, bikin parodi. Karena pada waktu itu rekonstruksi tidak ada suaranya diisi kan ya sama orang-orang Indonesia. Pasti dia udah lihat kan? Iya. Nah itu kamu bisa puter. Itu adalah contoh kenapa kalau mereka tidak mau transparan, tidak boleh orang dengar. Akhirnya ya. Sidang kode etik tidak boleh diliput. Hanya boleh TV polisi, mestinya TV Uya Kuya boleh masuk situ. Dan suaranya didengar. Kenapa? Karena Kepolisian Republik Indonesia itu punya seluruh rakyat Indonesia. Kepolisian itu punya kita. Nah sekarang ini yang dipertontonkan nih kepolisian sepertinya punya Sambo and the Gang, Sambo dan gerombolannya, sehingga rakyat itu dinegasikan gitu. Nggak boleh lihat, nggak boleh masuk, nggak boleh dekat. Sana. Nggak bisa. Rakyat sama media itu, kemarin media dibentak-bentak tuh sama Brimob sampai ngeri bener kayak mau diajak perang. Tanpa media, tidak ada yang menjalankan checks and balances di negeri ini. Tanpa ada yang mengkritisi, maka tidak akan ada perbaikan. Kalau saya bicara, bukan karena saya benci kepada kepolisian. Saya sangat mencintai
penegak hukum yang bisa menegakkan hukum. Kepolisian itu aset. Nah sekarang ini hukum bukan ditegakkan, dirubuhin beramai-ramai. Itu nggak usah ikut-ikutan Komnas HAM sama Komnas Perempuan. Sedang menegakkan hukum yang seperti menegakkan benang basah katanya. Nggak apa-apa, saya tegakin deh. Nanti saya kasih bambu pinggirnya biar benang basahnya, terus saya kasih lem. Kita kita terus memberikan masukan, kita terus memberikan kritik. Kalau tidak ada ruang untuk itu, maka negeri ini menjadi fasis, menjadi negeri tiran, menjadi otoriter, menjadi ada hegemoni. Kepolisian bisa dipakai sebagai alat kekuasaan. Dulu waktu kita reformasi tahun 98, kita itu mewujudkan supaya TNI tidak menjadi alat kekuasaan, supaya TNI tidak dipakai sebagai alat politik, supaya TNI tidak diperalat untuk menegakkan hukum yang sepihak, hukum menurut komandan. TNI berhasil, bisa tuh dari dalam ada tuh self initiative, dia mau memperbaiki. Sekarang sudah tidak ada lagi dui fungsi, mereka kemudian membantu saya nih membersihkan Citarum sama Cisanti sama Maung Siliwangi. Kalau tidak dibantu sama tentara di Kodam Siliwangi, waktu itu sahabat saya Pak Doni Monardo namanya, sekarang sudah purnawirawan, legend, tidak akan bersih. Itu turun beneran ke sungai, bersih. Itu yang kita inginkan. Itu tahun 98, 24 tahun yang lalu kan ya. Nah sekarang tahun 2022 kita sedang mengalami musibah. Kepolisian kita ini dicoreng namanya oleh Sambo, dibantu oleh teman-temannya. Komisi-komisi yang ada itu kan harus menjadi checks and balances. DPR tidak melakukannya dengan baik. Kompolnas apalagi. Sekarang ditambah lagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Untung LPSK masih punya pendapat yang waras. Kan? Lalu ada media, ada netizen. Jadi yang eksternal ini seharusnya dikuatkan. Yang internal juga ada keinginan dari polisi untuk otokritik, untuk memperbaiki diri. Oh bener ya, berarti sistem kepakatan kita nggak bener. Oh iya ya, Satgas Merah Putih sudah dibubarkan sama Kapolri. Berarti harus diaudit, berarti harus dibuka kepada masyarakat. Supaya masyarakat itu merasa memiliki. Jadi kalau ketemu polisi itu saya pengen peluk polisinya karena saya menyayanginya. Ini kan enggak, takut semua, fear. Jangan takut sama polisi, jangan takut sama orang jahat. Kalau polisi itu harusnya disegani, disayangi, dibantu. Kalau kayak gini kan susah ya. Kita melihat, kita mau mengkritik malah nggak didengerin, masuk sini keluar sini, mau meliput nggak dikasih uang, mau memberikan masukan nggak didengerin. Kepolisian Republik Indonesia itu bukan cuman punya polisi saja, apalagi punya Sambo, bukan punya Sambo, punya seluruh rakyat Indonesia. Oke, pertanyaannya kalau begitu Inang, apakah Inang yakin kasus ini bakal berakhir dengan jurdil? Nah, jurdil tuh mesti dikawal, sama aja kayak kita pemilihan umum, benar nggak ya? Kita ini sudah punya kebebasan berbicara, sudah punya pemilihan yang bebas, lalu juga sekarang kita sedang memperjuangkan penegakan hukum. Kalau nanti di kejaksaan, ini aja dibolak-balikin berkasnya, karena kan tidak lengkap. Sekarang nih polisi kenapa sih berkas pelecehan seksual yang dikencengin? Si pembunuhannya dengan obstruction of justice-nya itu kan melibatkan banyak orang. Ada 97, kalau ditambah dengan 3 Kapolda jadi 100 tuh. 100 orang kan berarti. Nah itu dibuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa kembali kepercayaannya, kembali juga menjadi bagian yang diperhitungkan di dalam semua lembaga. Ini kan yang digembar-gemborkan itu adalah public participation, Tapi kan nggak pernah dijalankan loh ya. Kamu sarjana fisip, kamu tahu apa pentingnya public participation? Kalau nggak dikasih ruang gimana ya? Aduh. Tapi kira-kira Polri bisa ini nggak? Bisa mengatasi konflik of interest di dalam kasus ini?
kalau itu tadi ditebas tuh semua tuh yang mengganggu sistem kepolisian. Nah, saya kan khawatirnya kalau Sambo ini sudah menjadi sistem, ya. Sambonya boleh ditahan, Sambonya boleh dipenjara, tapi sistemnya yang rusak itu tetap jalan, itu kan bahaya. Nah, makanya mesti diubah sistemnya itu. Dari mulai rekrutmen, dari mulai tadi saya bilang polisi-polisi gajinya dinaikin 5 kali lipat tuh yang pegawai rendahan. Jenderal-jenderalnya berhentilah hidup hedon. Gitu, janganlah. Bisa lah ya. Kita optimis aja lah ya, yakin ya. Harus dong. Biar polisinya juga dengar kita podcast Star ini jadi semangat. Semangat dong, bahwa kita melakukan ini demi Republik Indonesia. Supaya polisi kembali kepada Tribrata dan kembali kepada Catur Prasetya. Kamu punya cinta, saya punya Catur Prasetya, ya. Yes, saya punya anak saya masih kecil nih, Gibran. Punya cucu. Kita kan masih mau menjadi berkah buat anak cucu kita. Benar nggak ya? Bener dong, harus, kudu. Oke, Inang, harapan terakhir untuk Komnas Perempuan, Komnas HAM, atau polisi, atau apa saja. Inang, silakan kasih statement. Apapun Komnas di negara ini berpihaklah kepada rakyat yang memerlukan, orang-orang yang tertindas, korban-korban yang memerlukan keadilan. Mereka tidak bisa mencapainya karena mereka jauh dari akses, tidak punya uang, tidak ada yang membela. Mereka itulah yang memerlukan pertolongan, bukan pejabat Ibu Jenderal yang menyedot perhatian dari semua lembaga-lembaga ini sehingga membuat rakyat itu semakin terluka. Kematian Joshua itu dan air mata ibunya ini yang menggerakkan Uya, saya dan semua orang. Kalau saya ini umurnya masih berapa lama lagi sih? Tapi kan kita mau punya kepastian hukum. Jadi Komnas HAM, Komnas Perempuan, berhentilah mengenakan jubah HAM dan jubah perempuan untuk melakukan sesuatu yang tidak membela korban, tidak membela yang tertindas. Karena itu menyakitkan dan itu sama sekali tidak sesuai dengan Pancasila. Dari sila 1 sampai 5 itu tidak masuk apa yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Saya pikir ini sudah harus dihentikan dan cabut saja rekomendasi itu. Tapi tidak mungkin ya. Setidaknya saya sudah bicara. Kalau LPSK bisa bilang itu ganjil, lalu para ahli, ada dari IPW, ada Pak Sugeng, lalu ada Reza Indragiri, lalu ada Uya, dan ada Inang Irma Utara bersama banyak sekali jutaan netizen yang pandai-pandai tidak percaya terhadap apa yang kalian lakukan. Itu harus segera melakukan tindakan korektif. You have to do something to gain people's trust. Betul. Ingat, kalian punya kredibilitas juga yang harus dipertahankan dan tanggung jawab. Itu tadi kamu sebut-sebut terus tuh kredibilitas, bener tuh ya. Iya kan? Kredibilitas dipertahankan, akuntabilitas terhadap publik, lalu juga ada integritas. Integritas itu adalah doing something right when no one is looking. Kamu tetap memperlakukan hal yang baik dan benar walaupun tidak ada yang melihat. Itu namanya integriti. Tidak ada yang bisa menggoyahkan, tidak uang, tidak ancaman, tidak jabatan. Karena ini perjuangan dan ini tidak bisa dilakukan dengan main-main. Nyawa orang sudah hilang soalnya. Tidak ada yang lebih penting lagi daripada menyelamatkan supaya tidak ada lagi Joshua di masa yang akan datang. Dan jangan sampai ada sambo-sambo lagi di kepolisian, kan itu kepentingan kita semua. Gitu, bener nggak sih ya? Jadi intinya Inang, bener banget. Kita akan tunggu coba setelah podcast ini apakah ada reaksi dan juga ada tindak lanjut ya. Dan saya harap sih, kita harap hopefully bisa bermanfaat obrolan kita hari ini. Bener ya, nanti kita bantu ya. Kita bantu lewat di Yellow Jacket, saya lewat Sri Kandi Indonesia Bersatu, Civil Society, Civil Supremacy. Kalau ditanya, oh Bu Irma tuh pengen ini, nanti ikut pemilihan apa, nggak kepingin. Saya ingin menguatkan civil society, saya ingin menjadi suara rakyat, saya ingin menjadi seperti sekarang, bisa menyuarakan itu tanpa ada lembaga-lembaga di belakang saya, karena tidak penting lembaga itu ketika yang disuarakannya itu sama sekali tidak menegakkan kebenaran dan tidak adil buat rakyat Indonesia. Gitu. Oke. Salut. Terima kasih Inang.
Ya, jadi intinya Inang tidak percaya ada pemerkosaan, tidak percaya ada pelecehan. Tidak. Ini memang pembunuhan. Tidak. Tinggal motifnya apa, Yes. itu yang kita belum tahu ya. Pembunuhan, sudah jelas. Yang jelas aja yang diurus, ya nggak? 340 ya, bukan 338. Yes. Sama obstructions of justice. Oke. Oke. Obstruction of justice, ya. Yang melibatkan Terima kasih, banyak Inang. orang. Iya. Salam sehat selalu Inang. Nanti kita ketemu lagi kita. Sehat-sehat selalu ya. Salam buat cinta, buat Nina dan Sama-sama. buat semua. Horas. Sama-sama Horas. Horas, Terima kasih Horas. Inang. Assalamualaikum. Horas. Waalaikumsalam. 2 menit saja, oh baby please don't go.